Golkar ini sudah 2 pemilu absen mengusung calon presiden sendiri ya. Dalam pemilu 2014 yang lalu mereka mengusung Prabowo Subianto, kemudian dalam pemilu 2019 mengusung Jokowi. Sekarang suara Partai Golkar itu tinggal 12%, di bawah PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Golkar ini sudah berkurang separuhnya. Salah satu penjelasannya, Golkar ini tidak lagi mengajukan calon presiden sendiri. Partai Golkar ini sekarang maju kena, mundur kena. Maju nyapres elektabilitasnya kurang, tidak nyapres ketua umumnya bisa didongkel, dan bahkan partai ini lama-lama bisa tenggelam ya. Karena sekarang pemilunya sudah serentak, dan pemilih itu memilih partai dengan calon presiden itu satu paket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pemilih Indonesia bersama saya Harun Hussein. Kali ini kita akan membahas tentang prahara Partai Golkar gara-gara persoalan calon presiden. Golkar ini sudah 2 pemilu absen mengusung calon presiden sendiri ya. Dalam pemilu 2014 yang lalu mereka mengusung Prabowo Subianto, kemudian dalam pemilu 2019 mengusung Jokowi. Partai Golkar itu mengusung calon presiden pada pemilu 2004 yang lalu, kemudian pada pemilu 2009. Setelah itu pada pemilu 2014 dan 2019 Partai Golkar tidak lagi mengusung calon presiden sendiri. Salah satu dampaknya adalah suara Partai Golkar itu semakin turun. Di era reformasi ini Golkar menjadi pemenang pemilu tahun 2004 yang lalu. Tapi kemudian setelah itu Golkar ini suaranya terus turun, dan puncaknya pemilu 2019 yang lalu Golkar turun ke peringkat ketiga di bawah PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Sekarang suara Partai Golkar itu tinggal 12%. Ini turun drastis dibanding pemilu 2004 yang lalu ya. Pemilu 2004 yang lalu itu Golkar itu mendapatkan suara 21%. Dalam pemilu 2019 kemarin tinggal 12%. Kemudian untuk kursinya dalam pemilu 2004 itu kan 23% ya. Kemudian sekarang tinggal 14%. Jadi Golkar ini sudah berkurang separuhnya. Salah satu penjelasannya, Golkar ini tidak lagi mengajukan calon presiden sendiri. Golkar ini sebenarnya partai yang pernah didesak untuk dibubarkan ya di era reformasi, tapi kemudian Golkar bertransformasi di bawah Akbar Tanjung waktu itu menjadi Golkar baru, dan kemudian partai ini melakukan inovasi. Salah satu inovasi brilian Partai Golkar yang membuat dia comeback adalah inovasi di bidang pilpres. Waktu itu Partai Golkar menggelar konvensi menjelang pemilu 2004, dan karena konvensi inilah Partai Golkar itu bisa comeback menjadi pemenang pemilu pada tahun 2004. Di waktu itu konvensinya diikuti banyak tokoh. Prabowo Subianto ikut konvensi, Wiranto ikut konvensi, kemudian Nurholis Majid ikut konvensi, Cak Nur, termasuk Akbar Tanjung. Dan waktu itu memang pemenang konvensinya adalah Wiranto ya. Walaupun waktu itu Wiranto tidak berhasil terpilih sebagai presiden, tapi Golkar jelas sudah diuntungkan karena dia kemudian menjadi pemenang pemilu. Partai Golkar ini memang cukup ironis ya. Dia partai besar tapi bahkan tidak berani mengajukan calon presiden. Kalau Golkar terus seperti ini tidak berani mengusung calon presiden sendiri, lama-lama Partai Golkar ini kan menjadi partai papan tengah ya. Karena sekarang memang partai-partai yang besar itu adalah partai-partai yang mengusung calon presiden. Karena sekarang pemilunya sudah serentak, dan pemilih itu memilih partai dengan calon presiden itu satu paket. Sebenarnya Golkar ini dari sisi jumlah kursi tidak terlalu sulit untuk memenuhi presidensial threshold ya. Presidensial threshold 20% kursi atau 25% suara sah secara nasional. Sedangkan dalam hasil pemilu 2019 kemarin, Golkar itu sudah mendapatkan 14,78% kursi. Artinya tinggal mencari satu partai partner saja untuk maju ke dalam pemilihan presiden yang akan datang. Persoalannya memang elektabilitas Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto ini memang rendah ya.
dia cuma 1 digit, itu pun cuma 1, 2, 3% gitu saja ya. Dan sekarang itu Golkar, partai besar ini, seperti mati langkah. Jadi partai Golkar ini sekarang maju kena, mundur kena. Maju nyapres elektabilitasnya kurang, tidak nyapres ketua umumnya bisa didongkel, dan bahkan partai ini lama-lama bisa tenggelam ya. Partai Golkar ini adalah partai yang termasuk awal-awal menyiasati pembentukan koalisi dengan membentuk Koalisi Indonesia Bersatu ya, KIB. Tapi KIB-nya itu bukan menjadi Koalisi Indonesia Bersatu, malah menjadi Koalisi Indonesia Bubar karena P3 sekarang sudah merapat ke PDI Perjuangan menjadi pengusung Ganjar Pranowo. Sejak awal Mei, Airlangga Hartarto itu sudah mulai semakin santer mewacanakan pembentukan poros keempat ya. Dan waktu itu juga Airlangga Hartarto ini bertemu dengan Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN di Amerika ya. Salah satu informasinya pertemuan itu adalah membicarakan pembentukan poros keempat. Kalau Golkar dan PAN ini membentuk poros keempat sebenarnya sudah bisa ya memenuhi presidensial threshold, tapi sampai sekarang juga belum kunjung direalisasikan. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto itu sudah mendapatkan amanat untuk menjadi calon presiden dalam Munas Partai Golkar tahun 2019 yang lalu ya. Munas ini kan forum pengambilan keputusan tertinggi di Partai Golkar ya. Sehingga kalau misalnya amanat Munas tidak dilaksanakan, maka ya cukup beralasan kalau misalnya Airlangga Hartarto itu dipersoalkan, dan upaya untuk mengoreksi itu bisa dilakukan melalui Munaslup ya, Musyawarah Nasional Luar Biasa. Beberapa pengurus Partai Golkar itu sudah memberi deadline kepada Airlangga Hartarto untuk mendeklarasikan diri sebagai calon presiden sampai dengan Agustus bulan depan ya, artinya 2 bulan sebelum pendaftaran calon presiden. Pendaftaran calon presiden kan bulan Oktober tahun 2023 ini. Apakah Partai Golkar ini akan mendongkel Airlangga Hartarto karena tidak berani nyapres, atau pada akhirnya Airlangga Hartarto nekat nyapres bersama Zulkifli Hasan membentuk poros keempat, atau Partai Golkar ini menjadi gerbong partai pengusung 3 calon presiden, apakah itu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Tapi yang jelas kalau menjadi partai pengusung di 3 blok ini, kemungkinan Airlangga Hartarto tidak akan menjadi calon wakil presiden karena faktor elektabilitas, dan calon-calon presiden kita itu sekarang sedang mencari calon wakil presiden yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama, berlatar belakang NU, karena begitu menentukannya suara pemilih di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan drama Partai Golkar ini, prahara Partai Golkar ini akan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Kita tunggu saja apa perkembangannya. Begitu dulu uraian singkat ini, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa pada episode-episode berikutnya, tetap di Pemilih Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.